Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Andi Cahyadi selaku Bini Sepuh HDI Bandung Raya. Yang saya hormati Bapak Daniel Saputra selaku Ketua DPD HDI Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Asep Ahmad Rosidin selaku Dewan Kehormatan DPD HDI Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Hari Satriono selaku General Manager GM Retail, banyak banget, GM Retail Collection and Recovery, jabatannya banyak Pak. Yang saya hormati Pak Ari Fajar Ariahed wilayah 4 Bank Negara Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wani Setiawan Regional Collection and Recovery Departemen Head Bank BNI ya Pak. Yang saya hormati Bapak Andi, perwakilan dari Dirjen Kekayaan Negara Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Karman atau yang mewakili dari KPKNL Kota Bandung. Yang saya banggakan, saya muliakan Bapak Ibu Prinsipal, Wakil Prinsipal, Broker Properti se-Bandung Raya. Alhamdulillah kali ini saya merasa sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara kerjasama antara AREBI dan Bank BNI. Ini merupakan momentum yang sangat berharga karena kita bisa sama-sama meningkatkan penjualan properti yang berkualitas dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi masyarakat dan para investor dalam memperoleh properti dengan harga yang sangat kompetitif, tentu saja melalui sentuhan tangan-tangan broker properti yang berlisensi AREBI. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank BNI, kepada DJKN, KPKNL yang telah mensupport kegiatan ini. Semoga semangat kolaborasi ini bisa terus memberikan dampak positif khususnya bagi kita semua maupun untuk masyarakat sekitar. Karena semuanya pada pantun, saya jadi harus pantun juga ya. Baiklah. Beli sukun ke Gang Suryani, pulangnya ke Kosambi beli terasi. Atur nuhun Bank BNI. Semoga dengan AREBI bisa terus kolaborasi. Kemudian Bapak Ibu, salam kompak, salam kompak, kuat dan hebat. AREBI dari kita, oleh kita, untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ari, Pak Oni, ya, dan juga semua jajaran pimpinan BNI, Pak Abah, sering komunikasi ya. Thank you Pak untuk waktunya, dan juga Pak Asep ya, selaku Ketua Panitia. Yang saya hormati juga ada Pak Asep Ahmad Rosidin, ya, selaku Dewan Kehormatan BPD HDI Jabar dan juga Dewan Pengurus Pusat juga ya, Kabid IT ya, mewakili DPP juga hadir, dan Pak Asep juga dari Kota Bandung. Dan yang saya hormati teman-teman pengurus dari DPD, teman-teman pengurus dari DPC Bandung Raya, dan juga yang saya hormati teman-teman prinsipal semua. Dan juga yang saya hormati dari perwakilan DJKN dan KPKNL. Terima kasih Pak, kita bisa kolaborasi. Semoga kedepannya juga bisa semakin lancar gitu ya. Yang saya hormati juga teman-teman kepala cabang ya dari Jawa Barat ya, banyaknya, dan itu ternyata wilayah DPD Jabar semua. Semoga juga kita bisa kolaborasi nggak cuma di Bandung ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara AREBI sebetulnya satu asosiasi yang menaungi broker yang
bukan satu-satunya sebetulnya di Indonesia. Ada beberapa asosiasi lain selain AREBI, akan tetapi untuk saat ini yang paling besar adalah AREBI. Untuk saat ini yang seringkali kita kolaborasi dan juga diajak diskusi oleh pemerintah juga adalah AREBI. Dan yang seringkali diajak kolaborasi dengan perbankan, dengan developer pun adalah AREBI. Jadi memang satu hal yang membahagiakan kami sekalian adalah AREBI ini adalah satu wadah yang untuk saat ini memang yang paling profesional, yang sudah terbukti juga secara hasil kolaborasi, dan juga dengan beberapa bank dan developer pun kita ada kerjasama eksklusif. Ya semoga nanti dengan BNI pun bisa ada kerjasama eksklusif. Untuk saat ini kita ada kerjasama eksklusif itu dengan dua bank. Satu bank sama-sama bank pemerintah yaitu BTN, dan satu lagi adalah KD Bank. Kenapa dibilangnya ini adalah kerjasama eksklusif? Karena dua bank ini sudah berkomitmen bahwa Bank BTN dan KD Bank hanya memberikan komisi KPR dan juga yang lainnya hanya untuk member AREBI. Ya, jadi semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian yang ada di BNI, karena kalau kita lihat bahwa kita sempat kerjasama dengan salah satu bank swasta eksklusif itu kurang lebih awal-awal COVID itu di tahun 2001 atau 2002, dan peningkatan omset secara nasional itu naik lebih dari 2 kali lipat kerjasama dengan AREBI secara nasional. Nah, ini adalah satu potensi Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita bisa garap bareng-bareng. Ya, terutama yang sekarang mungkin kita mulai dari yang lelang dan non-lelang, dan juga nanti mengacu kepada KPR, baik itu primary maupun secondary. Ya, semoga teman-teman sekalian bisa memanfaatkan peluang ini, khususnya para MB, ya, para prinsipal, dan juga ada beberapa perwakilan kantor, manajer dan lain sebagainya. Yuk kita garap, karena ini sangat menarik sekali. Nanti pemaparannya akan lebih detail dari teman-teman dari Bank BNI. Oke, sekian, terima kasih, dan semoga kita bisa menikmati acara ini dengan baik. Terima kasih. Rumah tinggal terletak di Komplek Bukit Rafflesia, Blok A6 nomor 7, Kelurahan Sepertani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Luas tanah 822 meter persegi dan luas bangunan 800 meter persegi. Sebuah rumah yang sangat cantik dan asri, cocok untuk keluarga. Indikasi harga 16 miliar rupiah. SPBU terletak di Jalan Raya Hankam, Desa Jatilahayu, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi. Kondisi SPBU masih beroperasi dengan luas tanah 2.000 meter persegi dan luas bangunan 567 meter persegi. Berdekatan dengan area pabrik, Naga Swalaya Hankam, dan Pondok Wisata Hobi Bumi. Indikasi harga 15 miliar rupiah. Rumah makan dikenal dengan Saung Pengpai, terletak di Jalan Raya Penang, Kampung Cikideng, Kelurahan Kelapa, Lembang, Kabupaten Bekasi. Siap. Luas tanah 2.000 meter persegi dan luas bangunan 1.200 meter persegi. Kategori Lembang, terkenal dengan area wisata villa Kota Bandung. Indikasi harga 14 miliar rupiah. Rumah tinggal terletak di Jalan Mufakuli, Kelurahan Pondok Gede, Kecamatan Pondok, Kota Bandung. Terletak di lingkungan yang sangat asri, berada di lokasi area nomor 1 Kota Bandung, yaitu kawasan Dago. Luas tanah 250 meter persegi dan luas bangunan 240 meter persegi. Indikasi harga 8 miliar rupiah.
persen penduduknya Bogor kita bisa coverage gitu ya yang ini. Nah, oke, nah ini adalah motonya DPD ARI Jabar ya, kebetulan pencetusnya ada Pak Asep. Ya, kompuhe, kompak, kuat, hebat. Nah, teman-teman sekalian, kita sebenarnya punya potensi ya, khususnya di sini kebetulan cukup banyak prinsipal yang hadir dan juga manajer kelasnya ya, dan juga beberapa teman-teman marketing. Teman-teman, yuk kita kompak, kita kuat untuk kita jadi hebat khususnya di Jawa Barat dan spesifiknya adalah di Bandung. Ya, nah pada kesempatan hari ini mungkin saya izin sedikit untuk berbagi berkenaan dengan kantor kita gitu ya, dapur kita gitu ya. Sebetulnya apa sih tujuan dari kita buka kantor gitu ya. Nah, yang pertama itu ya kita mau bahas sedikit berkenaan dengan office management. Karena ketika saya keliling ke beberapa DPC, baik itu Bekasi, Bogor, ya cukup banyak juga share dengan beberapa prinsipal. Nah, cukup banyak yang mereka itu sedikit bingung berkenaan dengan office management ini. Ya, terutama mungkin brand-brand yang lokal. Ya, nah di sini mungkin ada beberapa hal secara singkat yang bisa saya share. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan broker properti. Ya, harus ada standar kerja nasionalnya seperti apa, nanti akan saya detailin sedikit. Kemudian juga di sini ada legalitas dan dokumen. Ya, sementara ini kita pakainya NIB karena kita standar resiko rendah. Tapi kedepannya itu akan kembali akan ada SUP4 lagi. Ya, surat izin untuk perdagangan perantaraan properti. Dan juga harus memiliki dokumen perjanjian, nanti akan detailing. Dan yang terakhir omset dan juga profit. Ya. Nah, kalau kita bicara broker properti, agent kita, marketing kita, ya ada hal-hal ini yang boleh dibilang yang harus menjadi concernnya kita. Ya, yang pertama adalah growth mindset. Ya, cukup banyak marketing yang mereka memiliki fixed mindset. Contoh, misalkan sekarang udah era digital, pada konten, tapi gua mah nggak perlu kayak begitu, gua pakai spanduk aja. Salah nggak? Tidak salah, tidak ada yang salah. Ya, tetapi kita juga harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Ya, saya sempat dengar salah satu marketing di Bogor, dia masih pakai iklan koran, iklan baris untuk jualan properti dan masih works. Salah nggak? Menurut saya enggak. Tapi kita jangan fokus hanya pada itu. Saya sempat tanya, bro, lu kenapa masih sampai pakai iklan baris? Karena dia bilang segmen gua untuk lokasi perumahan properti tertentu, dia bilang masih segmennya old style, dia bilang. Bapak-bapak yang udah cukup berumur yang masih kerjaannya setiap pagi beliin koran, bacain koran, dan works, masih ada penjualan gitu. Tapi bukan artinya kalau kita bicara itu ya udah gua iklan koran aja terus deh, kan enggak. Kemudian good knowledge. Nah ini juga boleh dibilang cukup banyak di lapangan, terutama marketing baru yang kurang pelengkapan terhadap knowledge-nya. Marketing saya sempat pernah cerita sama saya, dia ngobrol dengan salah satu kantor, marketingnya baru, terus dia bilang, BPHTB itu apa? Yang bayar siapa? Ini hal dasar. Buat kita mungkin lucu gitu ya, untuk marketing senior. Wah, lu mau jadi broker atau udah mau transaksi tapi yang begitu aja nggak tahu. Ya teman-teman, ini yang salah siapa? Menurut saya yang salah bukan marketingnya, tapi mungkin leaders atau kita sebagai prinsipal yang kudu lebih aware. Ya, knowledge itu harus tetap terus kita berikan. Kita sebagai pemimpin kantor, sebagai leader, sebagai manager, kita harus terus update berkenaan dengan knowledge, terutama dengan pembekalan untuk bahan baku mereka closing. Ya,
Kemudian juga good communication. Ya, nah ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Cukup banyak marketing di lapangan yang kosakatanya itu kurang dijaga. Ya, jadi ketika misalkan follow up dan lain sebagainya, ya tutur katanya harus diatur. Ya, ada beberapa marketing yang direct on the point gitu ya, langsung to the point gitu. Bu, gimana? Ini ada yang mau lihat lagi nih. Besok, kalau ibu nggak mau, kayaknya diambil orang. Kalau ibu mau, hari ini booking fee ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin juga perlu diasah juga berkenaan dengan good communication. Ya, kemudian juga good handling objection. Cukup sering, waduh, pembeli penjual selisih cuma tinggal 100 juta. Ya, tinggal selisih 100 juta. Yang satu turun 4,9, yang ini maksimal 4,8. Ya, kalau kita bisa punya good handling objection, itu pasti jadi. Nah, itu pasti jadi. Tapi kalau misalkan marketing yang tidak memiliki kemampuan ini, akhirnya dikorbankan siapa? Ownernya bilang, karena ini ada selisih 100 juta, komisinya kurangin ya 1%. Banyak nggak di lapangan kayak gitu? Banyak ya. Akhirnya marketingnya hopeless, ya udahlah dibanding nggak jadi. Ya komisinya dipotong gitu ya. Nah kemudian good negotiation juga. Ya terkadang kita itu harus bisa menjadi orang tengah. Yes. Ada kalanya kita condong ke buyer, ada kalanya kita condong ke owner. Ya kita yang harus negosiasi karena kita orang tengah, karena kita broker, kita orang tengah. Nah skill itu pun harus bisa kita transfer ke marketing. Ya kemudian good ethic, ya punya etika yang bagus. Ya, nah marketing harus dibekali juga, harus diingatkan harus punya etika yang bagus juga. Etika terhadap klien maupun etika terhadap sesama broker. Ya, saya cukup banyak dengar gitu ya di lapangan kalau sering kumpul-kumpul gitu ya, baik sesama prinsipal maupun ada beberapa marketing, banyak sekali komplain-komplain. Ya spanduknya dicabut lah, listingnya dicuri lah gitu ya. Pura-pura apa akhirnya ngedatengin gitu ya, kliennya dibajak, ya, dikasih cashback gitu ya. Udahlah jangan beli ke dia, ke gua aja gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian good karakter, disenangi orang, ya kemudian juga ceria gitu ya, kemudian juga mau berbagi, karakternya baik. Ya. Kemudian good network, ini juga penting. Ya, selalu kita bekali mereka gimana caranya untuk selalu mengembangkan networknya mereka. Ya, kemudian juga good planning. Ya, bukan hanya sekedar bangun pagi keluar tanpa planning. Ya, tapi kita harus bekali broker properti kita kurang lebihnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian. Oke, yang berikutnya adalah untuk lebih detailnya, sebenarnya Bandiklat kita itu ada sesinya, ya namanya adalah online training broker property. Jadi saran saya untuk teman-teman sekalian yang memiliki marketing yang baru, dibanding kita pusing belajarin apa gitu ya, joblosin aja ke sini. Ya, dan nanti juga mungkin saya ada usul juga ke Pak Ari dibikin sesi-sesi kecil lagi ya buat training-training basic juga. Ya mungkin salah satunya untuk berkesinambungannya dengan BRI juga mungkin training-training tentang lelang lebih detailing juga bisa jadi satu solusi juga. Ya. Nah, yang berikutnya adalah legalitas dan dokumen. Nah, legalitas perusahaan, teman-teman, RED sendiri untuk saat ini hanya menerima anggotanya adalah PT, CV, ataupun PT perorangan. Ya, jadi atas nama pribadinya tuh belum bisa. Ya, NIB ya dengan KBRI 62800, SIUP 4 siap-siap teman-teman ya. Ketika skala resiko kita dinaikkan,
jadi dari rendah menjadi tinggi, ini SIUP P4-nya bakal ada lagi nih. Ya, kemudian juga LSPBPI, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini syarat untuk SIUP P4 dan juga standar kita minimal MB itu atau prinsipal juga punya lisensi. Ya, next-nya. Nah, ini dokumen-dokumen pendukung teman-teman. Jadi kami dari RMB pun sedang draft beberapa Tolong pegangin sebentar. panduan yang berkenaan dengan surat-surat perjanjian ini. Surat perjanjian dengan marketing, cukup banyak kantor yang tidak ada perjanjian dengan marketing. Ya, ini harus dibuat. Kenapa? Karena kita menjaga di kemudian hari berdampak ada tuntutan hukum dan lain sebagainya. Ya, surat perjanjian pemasaran properti. Ini juga teman-teman cukup sering juga di lapangan. Agent memasarkan properti tapi belum ada perjanjian pemasarannya. Bodoh. Ya, ini rentan sekali. Akhirnya fee tidak dibayar lah dan lain sebagainya. Akhirnya jadi panjang gitu ya. Nanti kita juga akan siapkan untuk draftnya lagi disusun dari bidangnya Kotoni ya, Kotoni dan Umira untuk yang draft ini kok. Kemudian ada surat pesanan ya, ketika sudah deal apa aja yang menjadi kesepakatan dan lain sebagainya, itu juga ada surat pesanan, surat kobrok, kemudian surat perjanjian sewa menyewa, ini juga pentingnya Bapak Ibu ya, invoice pengajuan komisi dan lain-lain. Ini adalah legalitas pendukungnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah omset dan profit. Ya, teman-teman yang sekarang menjadi owner sekaligus prinsipal, setuju nggak yang kita yang tujuan akhir kita adalah untung atau profit? Setuju nggak? Setuju. Ada yang sekedar iseng-iseng rugi juga nggak apa-apa. Isi uang. Ya. Semua pasti pengen untung. Nah, penerimaan office itu ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsungnya adalah komisi jual beli, komisi sewa, komisi KPR, komisi overriding buat lead agent. Ya, kemudian ada komisi notaris, kontraktor, interior design, arsitek dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah komisi tidak langsung. Ya, belum ada aturan yang jelas harus kasih sekian persen dan lain sebagainya. Itu mah bonus, gitu ya. Itu mah bonus. Nah, ini kurang lebih sumber income dari kantor-kantor broker. Kemudian Bentar. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang berkenaan dengan biaya. Ya, ada sewa ruko atau tempat, ada gaji atau upah, ada bayar listrik, air, internet, ada promotion, ya biaya promosi, ada spanduk, ada bayar portal, ada pajak-pajak, royalti kalau yang franchise dan lain-lain. Nah, hal-hal ini juga teman-teman harus bisa data ya. Dan maksud tujuannya adalah kurang lebih ini teman-teman. Ini adalah rumusan sederhana untuk kita sebagai broker properti atau prinsipal atau owner. Berapa sih omset yang harus kita kejar setiap bulan? Ya, rumusnya adalah rasionya 1:7. Ya, rumusannya adalah 1:7. Contoh, misalkan kos bulanannya adalah 10 juta. Misalkan kos bulanannya adalah 10 juta. Jadi profit yang harus kita dapat dikali 7. Jadi berapa? 70 juta. Ya. Jadi revenue-nya berapa yang harus kita kejar? Revenue itu adalah rasio cost-nya ditambah profit. Jadi 7 ditambah 1. Jadi 80 juta. Ya, karena satunya ini adalah cost. Ya, bisa bantu di next. Nah, profit analis ini ya, jadi kurang lebih yang tadi ya, revenue-nya 80 juta. Jadi kalau kita bicara mungkin gross commission-nya 80 juta. Ya, nah ini kita berasumsi nih, kalau kita transaksi kobroknya, kalau kita anggaplah transaksi itu semuanya adalah kobrok. Ya, dengan komisi standar kita berapa? 3%. Jadi kita dapatnya adalah 1,5%. Ya,
Kita bicara kalau 80 juta gross com-nya, berarti kurang lebihnya omset kita itu 5,3 M per bulan. Ya, itu baru ideal teman-teman. Ya, ini rumusan sederhananya. Ya, cukup jelas ya. Nah, jadi teman-teman, saran saya adalah setelah ini harus bikin yang namanya biaya-biaya operasional. Ya, nah ini contoh aja yang kantor saya lakukan. Ya, saya bikin satu sheet. Ya, kebetulan yang bikin istri saya. Saya cuma tinggal voice comment jadi. Ya, nah jadi di sini ada pendapatan dan pengeluaran operasional semua saya detailing. Semua saya detailing. Kategorinya apa semua saya detailing di situ. Ya, dan di sini juga ada persentasenya. Dari income yang masuk berapa, di sini yang dibuangnya berapa persen dari income yang dapat. Di situ akan ada persentasenya. Nah, kita bisa evaluasi setiap bulan, Bapak Ibu. Ya, yang mana memang nggak bisa, yang mana kita bisa tunda untuk misalkan di bulan depan. Ya, nah di sini kita bisa breakdown per bulan sebenarnya dengan rumusan ini. Bulan ini kita dapat omset misalkan net commission-nya adalah 300 juta. Ya, di situ kita bisa cek dari pengeluaran bulan depan dan bulan ini target kita apa? Apa yang bisa diefisiensi untuk menambah keuntungan? Ya, nah, salah satu efisiensi itu yang boleh saya bersaran adalah pembagian fee, teman-teman sekalian. Ya, pembagian fee itu mengambil peranan sangat besar kalau saya lihat di sini. Ya, ambil peranannya sangat besar. Jadi idealnya adalah teman-teman harus punya skema pembagian fee progresif. Ya, jangan flat. Misalkan 80-20 atau bahkan 90-10, ada yang 110 minus gitu. Saya nggak ngerti itu tujuan mereka berbisnis untuk apa gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa coba evaluasi. Ya, karena tujuan kita adalah untung. Ya, nah di sini kebetulan salah satu cabang kantor saya itu di periode tahun 2024 dalam tempo waktu mungkin kurang lebih 3 tahunan sudah bagi dividen. Ya, keuntungannya memang sekitar belum besar, sekitar profitnya sekitar 12, sekian persen dari total pendapatan yang dapat. Kita udah bagi. Ya, dan salah satu cabang kami juga tahun 2024 dengan konsep seperti ini bisa efisiensi kurang lebih hampir 200 juta lebih ya. 200 juta lebih. Gak terasa, hal-hal yang kecil-kecil dikumpulin ternyata jadi banyak. Ya, dibanding 200 jutanya jadi nggak jadi apa-apa, mending dipakai kebersamaan marketing gitu ya, jalan-jalan ke Bangkok, ke Bali, kemana kan jadi benefit. Ya, jadi teman-teman jalan ke Majalaya. Saya berharap nanti DPC juga bisa siapin sesi-sesi yang lebih detailing berkenaan dengan manajemen broker properti. Dan sebenarnya untuk basicnya teman-teman prinsipal yang belum ikut member broker properti, manajemen broker properti bisa ikut ya secara online. Ini khusus untuk prinsipal. Ya silakan teman-teman bisa ikut. Ya mungkin dari saya sedikit itu aja perkenalan RB dan juga sedikit mungkin pembekalan buat teman-teman sekalian. Ya semoga materi saya cukup bisa diterima ya, dan semoga kita semua juga bisa dapat cuan yang luar biasa di tahun 2025 ini. Terima kasih. Amin. Ini saya mau motor. Dan boleh turun mendampingi Pak Joni, silakan.
Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Baikkan silakan untuk duduk kembali. Video juga itu Pak. Dan juga untuk mendukung diri. Bagaimana Ibu hari ini yang kami hormati